I know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan ilmu untuk terus belajar dan memahami kehidupan ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Carmila, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mamuju dengan NPM 2023-02062, kelas 4C Ekonomi Pembangunan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tema yang sangat menarik, yaitu ibadah maliyah. Dalam pembahasan ini kita akan mengulas 3 poin utama, yaitu yang pertama pengertian ibadah maliyah, yang kedua macam-macam ibadah maliyah, dan yang ketiga yaitu urgensi ibadah maliyah. Presentasi kali ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah AIK 3 dosen pengempu Dr. Furqon Mawardi. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Poin yang pertama yaitu pengertian ibadah maliyah. Ibadah maliyah berasal dari kata mal yang berarti harta. Ibadah maliyah adalah bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta atau kekayaan yang dimiliki seseorang dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ibadah ini merupakan bagian dari wujud ketaatan kepada Allah SWT dalam mengelola dan mendistribusikan harta secara adil dan bermanfaat. Poin yang kedua yaitu macam-macam ibadah maliyah. Yang pertama yaitu zakat. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau mustahik, seperti fakir miskin, amil, dan lainnya. Contohnya yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat penghasil emas atau perak, pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Dan kedua yaitu infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang baik atau fisabilillah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, tanpa ada batasan jumlah dan tidak wajib. Tidak terbatas pada orang miskin saja, bisa juga untuk membangun masjid, pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya. Yang ketiga adalah sodako. Sodako adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain sebagai bentuk kepedulian dan empati. Tidak terbatas pada harta saja, bisa juga dalam bentuk senyuman, tenaga, dan bantuan lainnya. Sodako berfungsi sangat fleksibel dan dianjurkan setiap saat. Yang keempat yaitu wakaf. Wakaf adalah menahan suatu harta dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan umum atau ibadah, seperti wakaf tanah untuk masjid, sekolah, dan rumah sakit. Harta wakaf tidak boleh dijual atau diwariskan. Yang kelima yaitu hibah. Hibah adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain ketika masih hidup, sebagai bentuk kasih sayang atau penghargaan. Dan yang terakhir itu hadiah. Hadiah adalah pemberian yang dimaksud untuk menyenangkan hati orang lain, biasanya diberikan dalam rangka perayaan atau penghormatan. Poin yang ketiga yaitu urgensi ibadah maliyah. Yang pertama, menyucikan harta dan jiwa. Zakat dan ibadah maliyah lainnya menjadi sarana pensucian harta dan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia. Yang kedua yaitu mengurangi kesenjangan sosial. Dengan distribusi harta yang adil, ibadah maliyah membantu pemerataan kesejahteraan dan mengurangi jurang antara si kaya dan si miskin. Yang ketiga, membangun solidaritas sosial. Ibadah maliyah memperkuat hubungan antar sesama muslim melalui semangat tolong-menolong dan peduli terhadap sesama. Yang keempat yaitu mendatangkan keberkahan. Harta yang dikeluarkan untuk kebaikan tidak akan mengurangi kekayaan, justru akan mendatangkan berkah dan rezeki tambahan dari Allah SWT. Yang kelima yaitu mendukung pembangunan umat. Infak, sedekah, dan wakaf menjadi sumber dana untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi umat.
Dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa ibadah maliyah adalah ibadah yang berkaitan dengan harta dan memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam. Melalui zakat, infak, sedekah dan bentuk lainnya, ibadah ini tidak hanya menyucikan jiwa dan harta, tetapi juga membantu menciptakan keadilan sosial dan memperkuat solidaritas antar sesama. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah tidak akan mengurangi kekayaan, melainkan menjadi sumber keberkahan dan kebaikan yang terus mengalir. Sebagai umat Islam, kita tidak hanya dituntut untuk taat dalam ibadah fisik seperti sholat dan puasa, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap harta yang kita miliki. Harta bukan hanya amanah, tetapi juga ujian. Apakah kita mampu memanfaatkannya untuk kebaikan atau terjebak dalam cinta dunia? Mari jadikan ibadah maliyah sebagai bentuk nyata cinta kita kepada Allah dan sesama manusia, karena sebaik-baik harta adalah yang dibelanjakan di jalan Allah. Tidak akan berkurang harta karena sedekah, melainkan akan bertambah dan bertambah. Hadis riwayat Muslim. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kita bahas dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.